Investasi saham dan kripto seringkali dianggap sebagai cara cepat untuk mencapai kebebasan finansial. Tetapi di balik peluang keuntungan besar, ada risiko yang tak bisa diabaikan. Jadi, bagaimana caranya agar kamu bisa berinvestasi tanpa merasa seperti berjalan di atas tali? Di video ini, kita akan membahas strategi investasi saham dan kripto dengan risiko yang lebih terkendali. Pertama-tama, kita harus menyadari fakta ini. Semua investasi memiliki risiko. Tidak ada jaminan bahwa nilai saham atau kripto akan naik selamanya. Tapi dengan memahami dasar-dasar investasi, kamu bisa membuat keputusan yang lebih bijak. Sebelum melangkah lebih jauh, pastikan kamu memahami bagaimana sistem bekerja. Untuk saham, pelajari struktur perusahaan, bagaimana pasar modal beroperasi, dan apa saja indikator retensi nilai, seperti Price to Earnings Ratio atau ROE. Sedangkan untuk kripto, pahami teknologi blockchain, faktor yang mempengaruhi harga seperti adopsi, jumlah pasokan, atau news besar dari regulasi. Mungkin terdengar teknis, tapi ini dasar. Investasi tanpa pondasi ilmu ibarat membangun rumah tanpa tiang, sangat rapuh. Investasi jangka panjang adalah senjata utama para investor sukses. Salah satu strategi populer adalah dollar cost averaging atau DCA. Dengan cara ini, kamu secara konsisten menginvestasikan sejumlah uang, entah harga sedang naik, turun, atau stabil. Keuntungan strategi ini adalah mengurangi dampak volatilitas pasar, memberikan tren nilai rata-rata positif dalam jangka panjang. Contoh, alih-alih membeli Bitcoin ketika harga sedang meroket, gunakan metode DCA. Investasikan 1 juta setiap bulan tanpa memedulikan harga harian. Strategi lain adalah HODL, alias Hold On for Dear Life. Prinsipnya sederhana. Pilih aset berkualitas tinggi dan tahan dalam jangka waktu panjang. Contoh, saham seperti ETMG atau ADRO, atau kripto utama seperti Bitcoin dan Ethereum. Kunci sukses banyak investor besar, diversifikasi. Jangan taruh semua telur di satu keranjang karena jika keranjang itu terjatuh, semua asetmu ikut hancur. Untuk saham, campurkan berbagai sektor. Misalnya, saham blue chip seperti Bank BCA, saham sektor teknologi seperti Telkom, dan saham consumer goods seperti Unilever. Sedangkan untuk kripto, jangan hanya fokus ke Bitcoin. Gabungkan dengan Ethereum atau bahkan stablecoin seperti USDT untuk mengurangi volatilitas. Diversifikasi adalah strategi untuk meratakan risiko, sehingga meski satu aset terpuruk, aset lain bisa menahan kerugian. Pilih aset dengan fundamental kuat. Di dunia saham, carilah perusahaan dengan kinerja keuangan yang solid. Perhatikan laporan keuangan mereka. Apakah mereka memiliki profit konsisten, pertumbuhan positif, serta keunggulan kompetitif? Sementara itu, di kripto, proyek seperti Ethereum dan Bitcoin jauh lebih kredibel dibandingkan altcoin yang hanya mengandalkan hype sesaat. Kripto dengan teknologi inovatif dan adopsi besar cenderung lebih aman untuk investasi jangka panjang. Hindari proyek yang muncul karena sensasi, apalagi jika tim developernya anonim dan roadmap-nya tidak jelas. Trading memang menggoda, terutama ketika grafik harga naik turun dalam kurva dramatis. Tetapi hati-hati, trading berlebihan bisa menghancurkan modalmu lebih cepat daripada yang kamu bayangkan. Begitu juga dengan leverage. Memang, leverage bisa memberikan keuntungan fantastis, tetapi tidak ada yang menjamin market akan berpihak padamu. Banyak investor pemula yang kehilangan segalanya hanya karena terlalu tergoda mengambil margin tinggi. Jika kamu masih belajar, fokuslah pada strategi investasi jangka panjang. Trading membutuhkan analisis teknikal mendalam, psikologi stabil, dan pengalaman bertahun-tahun. Sulit rasanya untuk tidak panik ketika harga Bitcoin jatuh hingga 40% dalam semalam. Tetapi kepanikan hanya akan merugikan dirimu. Disinilah pentingnya disiplin dan manajemen risiko. Tetapkan batas stop loss, misalnya 20% dari harga beli, untuk membatasi kerugian. Tapi tetap evaluasi mengapa penurunan terjadi. Apakah aset tersebut kehilangan fundamental kuatnya
atau hanya koreksi sementara. Hindari FOMO, fear of missing out, yang sering membuat kita membeli aset saat harganya sedang tinggi. Sebaliknya, jangan terburu-buru menjual saat rasa takut akan FUD. Fear, uncertainty, doubt, menyerang. Ketenangan adalah sekutu terbaik seorang investor. Keamanan adalah faktor yang paling sering diabaikan, tetapi sangat penting untuk mencegah kehilangan aset hanya karena platformnya bermasalah. Untuk saham, gunakan sekuritas yang sudah terdaftar di OJK, seperti Indo Premier, IPOT, Mirai Asset, atau Ajaib. Pilih sekuritas dengan biaya transaksi rendah, mengelola risiko adalah inti dari strategi investasi, baik di saham maupun kripto. Keberhasilan tak datang dari keberuntungan semata, melainkan dari persiapan, pengetahuan, dan kesabaran. Jadi sebelum kamu mulai berinvestasi uang hasil jerih payahmu, tanyakan pada diri sendiri, apakah aku sudah memahami risiko? Apakah aku sudah siap belajar sebelum meraih keuntungan? Jika iya, selamat datang di dunia investasi.